Kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, terima kasih Bu Ica. Mungkin kita mulai ya, 2 menit lagi ya. Masak gulai patin, jangan lupa daun salam, biar tambah sedap, tambah sambal ikan teri. Izinkan saya ucapkan salam bagi seluruh sahabat layar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam bahagia. Jika datang tempat muka, punggung tampakkan ketika pulang. Selamat datang di webinar Asesmen Kurikulum Merdeka. Semoga ilmu berguna di masa yang akan datang. Makan durian dengan ketan, durian dimakan tinggal sebelah. Mari sahabat kita mulakan kegiatan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam saya ucapkan kepada sahabat selayar negeri yang telah hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Senang sekali saya Armalina dapat mengawal Bapak dan Ibu semua untuk 1,5 jam ke depan dalam webinar Apa Iya Asesmen Kurikulum Merdeka Bikin Bingung? Nah, Bapak Ibu, semoga malam hari ini para sahabat layar negeri semua diberikan kebahagiaan lahir batin dalam aktivitasnya. Yang kita hormati Bapak Alda Fiandri, SPD MM, selaku Kepala Seksi Bagian Kesiswaan Dinas Kota Pekanbaru. Selamat malam Pak Alda. Kebetulan beliau sudah duluan hadir ya tadi. Pak Alda? Selamat malam. Belum di-mute Bu ya? Armalina. Selamat malam Pak. Ini webinar kita eksklusif ya Pak ya. Selanjutnya yang kita hormati ada Ibu Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru, Ibu Siti Arofah SPD, dan Alhamdulillah sudah bersama kita. Selamat malam Ibu Siti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu semua, Bapak Alda dan Ibu Siti Arofah ini beliau nanti akan menjadi keynote speaker kita pada malam hari ini. Serta yang sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Iwan Sunarya selaku narasumber keren kita malam hari ini. Selamat malam Bapak Iwan. Malam Bu Armalina dan teman-teman semua, salam sehat dan bahagia. Iya, wah. Kali ini Bapak Ibu dan Ibu narasumber kita ini sengaja didatangkan dari jauh ini ya, Bapak Iwan ya. Dari mana Pak? Saya dari Cimahi, tetangganya Kota Bandung. Oh, ke Cimahi,
tetangganya Kota Bandung ya, bukan di Jawa Barat, tapi Jawa Barat ya Pak ya? Masih Jawa Barat. Si Jawa Barat. Kami sangat bangga ya Bapak bisa menghadirkan Bapak di tengah sahabat layar negeri ini karena saya tahu persis bahwa Bapak Iwan ini termasuk orang yang sosok yang paling sibuk ya. Sosok inspiratif yang seringkali dipercaya oleh Ditjen KTK dalam beberapa program ya yang nggak perlu disebutkan. Pastinya programnya keren-keren ya Bapak ya. Amin. Oke, semoga kehadiran Bapak malam ini dapat memberikan titik terang bagi kami mengenai kebingungan ya selama ini mengenai asesmen dalam kurikulum Merdeka. Kebingungannya Pak, apakah asesmen ini benar-benar bingung atau apakah sama dengan kurikulum 2013? Di mana letak perbedaannya? Mungkin banyak yang bingung ketika mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran Pak Iwan. Nah, selanjutnya tidak bosan-bosannya saya menyapa kembali sahabat layar negeri yang luar biasa, yang eksklusif pada malam hari ini, yang telah hadir di webinar kita. Sahabat layar negeri yang memang luar biasa sekali semangat dalam mencari dan menambah pengetahuan mengenai asesmen kurikulum Merdeka. Baik, sahabat layar negeri, webinar ini memang ditaja oleh komunitas belajar layar negeri SDN 146 Pekanbaru, dan webinar ini diharapkan dapat berguna untuk Bapak dan Ibu dan memberikan kebermanfaatan ilmu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, khusus untuk asesmen formatif dan sumatifnya. Kira-kira apa sih bedanya? Bagaimana sih hakikatnya dalam mengimplementasikannya? Mari kita ikuti sesaat lagi. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, yang saya banggakan, kegiatan kita ini ada beberapa. Yang pertama adalah kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru, Ibu Siti Arofah. Kemudian selanjutnya kata sambutan serta pembukaan nanti oleh Ibu Bapak Alda Fiandri, SPDMM. Kemudian penyampaian materi webinar oleh narasumber kita yang hebat dan luar biasa, Bapak Iwan Sunaria. Serta yang terakhir adalah sesi tanya-jawab. Baik Bapak Ibu sahabat layar negeri, pada sesi ini Bapak Ibu sahabat layar negeri dapat menuliskan pertanyaan berkenaan dengan asesmen pada kolom chat, atau juga nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan raise hand dalam fitur-fitur dalam Zoom. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Terima kasih atas antusias sahabat layar negeri dalam webinar malam hari ini. Semoga para sahabat tetap hadir ya secara mindfulness selama webinar ini berlangsung hingga nanti akhir acara. Saya ingin mengingatkan kepada sahabat layar negeri semua agar dapat aktif dalam webinar ini. Jadi kegiatan kita dalam 1,5 jam ini benar-benar dapat memberikan kebermanfaatan. Jadi dengan dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menekan lambang raise hand ya Bapak Ibu dalam fitur Zoom. Saya juga mengingatkan kepada Bapak dan Ibu dapat memute tombol audio selama webinar ini berlangsung. Selanjutnya kami akan mengirimkan link absensi di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu nanti dapat mengisi absen ketika kegiatan kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Bundaran Keris, tempat jajanannya murah dan mudah didapati. Mari kita siapkan hati dan pikiran karena acara akan kita mulai. Bapak dan Ibu sahabat layar negeri, mari kita masuk pada acara pertama, yaitu sepatah dua patah kata oleh keynote speaker kita, Ibu Siti Arofah, selaku Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru. Kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya mengucapkan salam kepada sahabat layar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, serta sholawat beriring salam kita tujukan kepada Rasulullah
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Alda Fiandri, SPD MM, selaku Kasih Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, yang bersedia menyiapkan waktunya ya dari kesibukan-kesibukan beliau di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Kemudian saya ucapkan kepada Bapak narasumber, ya, Bapak Iwan Sunaria SPD, yang sudah malang melintang ya di kurikulum Merdeka ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia penyelenggara webinar ini. Kemudian tak lupa juga terima kasih kepada peserta webinar kali ini, yaitu Bapak dan Ibu guru hebat yang mempunyai kesibukan masing-masing pada malam hari ini, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk belajar. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat, sahabat layan negeri, kurikulum ini merupakan kurikulum baru. Ya, kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum baru. Dan kita harus belajar tentang kurikulum ini. Nah, salah satu yang perlu kita pelajari dalam kurikulum ini adalah tentang asesmen. Asesmen ini masih banyak yang membuat guru-guru masih bingung, gitu ya, terutama dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, mana asesmen yang termasuk diagnostik, mana asesmen formatif, dan bagaimana pula yang namanya asesmen sumatif. Nah, dalam webinar ini akan dibahas ya Bapak dan Ibu tentang asesmen. Jadi sengaja kami mengundang Bapak dan Ibu peserta webinar kali ini ya, sahabat negeri, sahabat layan negeri, untuk bertanya kepada narasumber kita yang betul-betul kompeten dalam kurikulum Merdeka ini. Bertanya sampai kita nanti mengerti. Nah, webinar kali ini yaitu webinar yang kelima ya Bapak Ibu ya, yang kami adakan rutin ya di SDN 146 Pekanbaru. Kami insya Allah selalu mengundang narasumber-narasumber tingkat nasional untuk mengisi webinar kami. Oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau kepada peserta webinar untuk mengetahui apa sih asesmen itu, gitu loh. Apa bedanya asesmen yang kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13? Ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada terhadap dukungan-dukungan yang diberikan kepada komunitas belajar kami yaitu Layar Negeri. Ya, terima kasih kepada sahabat-sahabat layan negeri yang selama ini sudah mendukung. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mari kita simak penjelasan dari narasumber yang sangat berkompeten ini. Baiklah, sedikit dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar bawah, banyak pelancong ke sana beli pakaian. Terima kasih pada Ibu Siti Arofah, kata sambutan telah diperdengarkan. Jangan heran ya Pak Iwan, kalau di negeri Melayu ini memang banyak pantunnya nih Pak Iwan ya. Oke, selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Alda Fiandri selaku Kasih Kesiswaan Dinas Kota Pekanbaru. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan tentunya Bapak narasumber, Bapak Iwan Sunaria SPD, yang berasal dari Kota Bandung ya Pak ya, Jawa Barat. Untuk Pak Iwan ketahui,
bahwa saya pernah 2006 itu ke salah satu sekolah di Nagrek, di kaki gunung, Pak. Jadi saat itu kami coba melakukan studi banding ke salah satu sekolah di Kabupaten Bandung ya, Pak ya, Nagrek. Kabupaten Bandung, Pak, ya. Ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 146 Pekanbaru. Kemudian yang saya banggakan tentunya Ibu Armalina selaku ketua ya komunitas belajar layar negeri. Benar ya, Bu ya? Ya, Benar. insyaallah. Ya, kemudian tentunya juga yang saya banggakan seluruh partisipan yang hadir dalam kegiatan Zoom kita malam ini. Tentunya ini guru-guru terbaik, baik yang berada di Kota Pekanbaru, mungkin juga ada yang tergabung guru-guru kita yang di luar kota ya, Bu Armalina ya. Benar sekali, Pak. Dari Sabang Ya, sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Pasti ini guru-guru terbaik, guru-guru penggerak ya, yang ada di kabupaten kota seluruh Indonesia, yang ada di kegiatan kita pada malam ini. Tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian selawat dan salam di atas Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama yang saya ingin sampaikan untuk Ibu Kepala Sekolah, Bapak narasumber, dan Ibu Armalina, dan seluruhnya, saya merasa bangga. Baru kali ini nih saya diundang untuk mengikuti kegiatan dalam komunitas belajar layar negeri ini. Untuk di Daulat ya, membuka ataupun memberikan sambutan dari Dinas Pendidikan Pak Iwan. Saya juga mengucapkan salam ya dari Bapak Kepala Dinas, tentunya Bapak Dr. Abdul Jamal MPD. Beliau sangat mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas belajar, kemudian guru-guru hebat Kota Pekanbaru, kemudian juga guru-guru penggerak ya yang ada di Kota Pekanbaru. Dan untuk kita ketahui bersama, saya selaku Kepala Seksi Kesiswaan, sedikit saya bercerita terkait dengan kurikulum ini, Pak Iwan. Di awal kurikulum 2013 itu saya selaku instruktur nasional, Pak Iwan, Bu Armalina, di tahun 2013. Jadi juga sedikit banyak juga belajar ya terkait dengan kurikulum. Termasuk terakhir 2021 Desember kemarin saya mengikuti rakor di Kota Bandung yang di saat itu diperintahkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terkait penamaan kurikulum yang kita laksanakan sekarang. Jadi pada saat itu Pak Dirjen GTK, Pak Jumeri, menyampaikan bahwa kurikulum ini belum punya nama, yaitu kurikulum prototype. Jadi saat itu saya juga sedikit kaget ya. Desember kurikulumnya belum punya nama, di Februari atau Maret sudah muncul namanya. Dan pada saat itu kurikulum ini juga hanya digunakan untuk sekolah penggerak. Nah, itu dia awalnya. 2021 Desember saya mengikuti rakor itu. Jadi memang untuk sekarang ini kurikulum Merdeka yang sudah punya nama, tentunya kita selaku tenaga pendidik kependidikan ya, mematuhi segala aturan, kemudian segala kebijakan pemerintah pusat melalui Kemdikbudristek dan turunannya tentu di kabupaten kota, provinsi. Kalau SD dan SMP itu dinaungi oleh Dinas Pendidikan Kota Kabupaten, SMA, SMK itu di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi alhamdulillah Kota Pekanbaru, Pak Iwan, kami sangat berbangga ya dengan adanya Bu Armalina ini yang sangat aktif dan luar biasa terkait dengan implementasi kurikulum ini. Ya.
Jadi saya ingin sedikit Pak Iwan tentunya ingin menyampaikan terkait dengan judulnya nih, apa iya asesmen kurikulum merdeka bikin bingung? Jadi di kurikulum K13 itu semua tahapan mulai dari proses sampai evaluasi belajar itu sangat jelas Pak Iwan. Sangat jelas sekali. Mulai dari proses tahapan bagaimana guru-guru menyiapkan proses pembelajaran dalam kelas sampai dia melakukan refleksi setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Ya begitu ya Pak Iwan ya. Kemudian di kurikulum merdeka, saya melihat ada 5 prinsip penilaian ya. Ada 5 prinsip penilaian yang harus kita selaku guru pahami ya, bagaimana melakukan asesmen tersebut gitu ya. Asesmen ini kan kalau kita artikan evaluasi belajar ya, kalau saya tidak salah. Benar. Menentukan capaian ya. Apa capaian yang ingin kita tuju sebenarnya, outputnya ke peserta didik kita. Apa yang hasil atau evaluasi belajar gitu. Yang pertama itu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Mohon nanti Pak Iwan juga jelaskan ke kawan-kawan yang masih bingung gitu ya, apa maksudnya ini. Kemudian yang kedua itu asesmen dirancang dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Kemudian yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya, reliable. Jadi nggak boleh nih ada aspek subjektif dalam penilaian. Harus objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu dia prinsip-prinsip asesmen. Jadi saya beri contoh satu, karena di kelas 1 itu ada anak Ibu Armalina, guru kelas 1A itu bukan Bu Armalina, temennya Bu Ana, saya kasih contoh. Jadi ada aspek subjektif dalam penilaian. Karena anak Bu Armalina nilainya di up sedikit. Jadi kalau ini sudah tidak termasuk prinsip asesmen kalau menurut saya. Jadi objektif aja kalau kita melakukan asesmen. Itu yang ketiga. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan capaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Itu dia prinsip asesmen. Yang keempat. Yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi. Itu dia. Benar ya Bu Armelina ya? Sebagai bahan refleksi. Jadi ada satu sebenarnya Pak Sunarya yang saya ingin tanyakan ke Pak Sunarya di kurikulum Merdeka ini terkait dengan asesmen. Judul yang sangat bagus ini Bu Armalina ini menetapkan judul ini. Benar, saya sendiri juga bertanya bagaimana penilaian ataupun asesmen dilakukan di kurikulum Merdeka. Karena saya melihat rapor di saat saya monitoring ke salah satu sekolah di saat PAT, penilaian akhir tahun, di kenaikan kelas kemarin, saya memanggil salah satu guru kelas 1. Saya panggil, Bu, coba saya lihat rapor kurikulum Merdeka ini seperti apa, ya. Jadi di sana yang saya lihat, kriteria ketuntasan minimum sudah tidak dicantumkan. Mohon Pak Iwan nanti beri juga penjelasan kepada guru-guru kami sejelas-jelasnya, bagaimana proses penilaian yang bagus itu, yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan dalam kurikulum Merdeka ini. Saya mohon maaf sebelumnya untuk kita semua, Bu Armalina, Bu Kepala Sekolah, Pak Iwan, mungkin saya tidak akan bisa berlama-lama di kegiatan Zoom ini. Saya sudah sampaikan ke Bu Kepala Sekolah kemarin, Bu Armalina, karena memang hari ini saya ada agenda lain bertepatan dengan hari ulang tahun saya nih, Pak Iwan. 6 Juni, hari ulang tahun saya yang ke-41. Iya Pak Iwan, jadi ada agenda lain, saya bersama keluarga harus kumpul lah. Apa nama istilahnya ya, makan malam apa ya. Jadi saya sempatkan, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Pak Iwan, Bu Armalina, untuk menggali bagaimana kurikulum Merdeka ini dapat diterapkan, diimplementasikan di sekolah-sekolah. Dan pesan saya kepada kawan-kawan guru penggerak termasuk Bu Armalina, ilmu itu jika bermakna apabila kita share kepada orang lain. Tetapi kalau ilmu itu hanya untuk diri kita,
dia tidak akan menjadi bermakna. Bermakna apabila ilmu itu Ibu share ke peserta didik Ibu, dan akan menjadi ada outputnya bagi mereka, dan Ibu share lagi kepada teman-teman kita, teman sejawat, maka ilmu itu akan menjadi bermakna. Terima kasih sekali lagi, sedikit aja dari saya Pak Iwan. Saya ingin berlama-lama sebenarnya, sampai selesai Bu Armalina, ya saya serius ini. Pengen sebetulnya ingin mendengarkan juga, ingin belajar Pak Iwan. Bagaimana ini cara mengambil asesmen ini di dalam kurikulum Merdeka. Karena asesmen nasional hanya diberikan juga hanya kepada kelas 5. Dipilih secara acak melalui Dapodik 30 orang, 5 cadangan. Saya juga sebenarnya tidak habis pikir juga bagaimana pemerintah pusat mengambil kebijakan itu Pak Iwan. Pak Iwan boleh jelaskan nanti kepada kawan-kawan. Karena kelas yang lain anaknya tidak dapat mengikuti asesmen nasional itu. ANBK yang berbasis komputer itu Pak Iwan. Kalau asesmen di dalam kelas ini yang paling jagonya adalah guru-guru kami yang ada di dalam kelas tersebut untuk melakukan asesmen terhadap peserta didiknya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan, Bu Armalina, Ibu Kepala Sekolah, Pak Iwan Sunarja, dan seluruh rekan-rekan guru yang ada di dalam kegiatan Zoom ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pakai dibuka ini, Bu Armalina. Saya mau undur diri sekali lagi, ikuti dengan sampai selesai. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat. Acungkan tangan begini. Semangat. Semangat. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alda. Kami sangat berterima kasih karena Bapak benar-benar dapat menyempatkan waktu Bapak ketika waktu Bapak sangat bermakna bersama keluarga. Kami juga mengucapkan Happy Milad ya Bapak. Mudah-mudahan Bapak panjang umur, sehat selalu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolu kemojo berbau pandan, enak dimakan di hari pekan. Dukungan luar biasa telah layar negeri dapatkan dari Bapak Kasih yang melek dengan pembaharuan. Baik, Bapak dan Ibu layar negeri semuanya, akhirnya kita sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi webinar, apa iya asesmen kurikulum Merdeka bikin bingung? Oleh Bapak narasumber kita, Bapak Iwan Sunarja, SPD. Sekilas saya akan membacakan profil beliau. Beliau ini merupakan narasumber EduBrand, ya, kemudian narasumber DPP FTPKN. Jadi nanti tolong Bapak jelaskan nih kepanjangannya apa ini. Ya, beliau ini juga merupakan narasumber IKM, Ketua Forum Tutor Kota Cimahi, dan tutor PKBM Bina Mandiri Ciparegan. Dan banyak lagi sebenarnya apresiasi yang kalau saya sebutkan mungkin habis waktu kita satu malam ini untuk menyebutkan prestasi beliau ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan Bapak Iwan Sunarja untuk dapat memaparkan materi pada malam hari ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama karena dapat kabar dari Bapak Kasih kita, yang saya hormati Bapak Kasih Kesiswaan Distrik Pekanbaru. Selamat ulang tahun. Kalau di Sunda itu Wilujeng Milad. Luar biasa sekali. Ya, usianya nggak usah kita sebutkan berapa, kita tanyakan, tapi masih segar, masih super menangani nih teman-teman guru-guru di Pekanbaru. Selamat berbahagia dan bersukacita Bapak dengan keluarga. Ya, mudah-mudahan bertambahnya umur, Bapak juga bertambah visi misi untuk mensukseskan para guru-guru di Pekanbaru. Juga berikutnya kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru, Ibu Siti Arofah SPD. Nah, selamat kenal Bu, salam kenal dari saya ya. Ya, kalau saya itu rumah dekat sekali dengan BPSDM Jabar. Jadi kalau teman-teman guru, pendidik, ASN, ada yang kebetulan ikut Diklatpin di BPSDM Jabar, nanti boleh kontak saya. Kita bisa bertemu tatap muka.
karena BPSDM Jabar itu dari seluruh Indonesia, gitu ya, untuk kegiatan diklatnya. Nah, ini judulnya luar biasa sekali sebenarnya ini ya, luar biasa sekali. Tapi saya tidak akan menyuguhkan yang ribet-ribet. Jadi saya akan menyampaikan asesmen secara umum dan kita akan praktek seperti apa sih asesmen itu kita lakukan biar menarik gitu ya, seperti itu. Tidak perlu ribet, tapi kita bisa dalam kegiatan itu melaksanakannya. Saya izin share screen, teman-teman. Mohon host diizinkan untuk share screen. Oke, saya menunggu host. Ya. Jadi kisah saya bertemu dengan Bu Armalina itu, saya bertemu beliau dalam kegiatan Kombel, komunitas belajar. Kami diminta review bahan panduan untuk komunitas belajar. Nah, kebetulan juga baru pulang dari Jogja kemarin, saya memberikan materi Kombel tentang dinamika kelompok dan gitu, manajemen konflik. Nah, itu diberikan kepada guru-guru penggerak se-Indonesia. Luar biasa sekali kemarin tuh. Antusiasnya luar biasa sekali. Oke, sudah bisa saya izin Sudah, share Pak. screen. Oke. Sudah tampil di layar? Sudah, Pak. Sudah layar penuh ya, teman-teman? Layar penuh belum, Pak? Oke, sudah. Oke. Nah, teman-teman, saya minta bantuan Bu Armalina. Silakan Bu Armalina di-share link dari kelas point. Jadi nanti teman-teman bisa menyaksikan di Zoom, bisa juga menyaksikan presentasi ini di kelas point. Nanti di kelas point kita interaktif, ada beberapa kuis, assessment nanti, yang nanti teman-teman langsung dijawab di kelas point. Ada waktunya dalam satu kuis itu 2 menit. Ya. Ini luar biasa sekali tampilan dari player yang dibuat oleh tim layar negeri ya, luar biasa sekali. Ini adalah webinar ke berapa Bu Armalina? Webinar ke-6 sebenarnya, Pak. Oh, sudah ke-6, luar biasa sekali. Nah, teman-teman langsung saja biar waktu kita efektif untuk nanti diskusi juga. Saya diminta Bu Armalina ini untuk membahas tentang asesmen pembelajaran. Ya, saya Iwan Sunaria, saya tutor di PKBM Bina Marga Cipageran. Jadi latar belakang saya di tutor itu adalah sosial. Jadi awalnya saya itu pengajar matematika, cuman saya bergerak banyak di kepramukaan. Jadi saya pertama itu mendidik anak-anak di kepemudaannya, yaitu di pramuka. Cuma anak-anak itu lebih senang di luar dengan saya daripada di kelas. Maka saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk kelas juga. Saya ngambil mata pelajaran yang lumayan menarik, yaitu IPA. Karena saya sering di luar gitu. Nah, saya juga dipercaya dari 2021 kemarin mendapatkan tawaran di DPP FTPKN. Ini adalah Dewan Pengurus Pusat dari Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional. Nah, ini saya ditempatkan di bidang peningkatan kompetensi sesuai memberikan mentutorkan teman-teman dalam peningkatan kompetensi termasuk kurikulum merdeka. Silakan Bapak Ibu, teman-teman. linknya sudah diberikan. Silakan, udah ada 3 orang, cuma ini saya batasi 25 saja yang masuk kelas point. Silakan teman-teman sambil mengikuti ya. Nah, dalam memahami asesmen teman-teman, pertama itu kita harus mengetahui apa itu asesmen dan apa saja ragam teknik dalam asesmen. 2 hal ini saja yang sebenarnya nanti akan berkembang ujung-ujungnya ke asesmen diagnosis, sumatif, dan formatif. Nah, karena di asesmen
kurikulum Merdeka itu 3 asesmen penting, terutama di SD itu sekarang ditambah lagi dengan transisi PAUD ke SD. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, berikutnya, asesmen sebagai bukti pembelajaran. Nah, asesmen merupakan salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang akan, sedang, dan telah berlangsung. Jadi, pembelajaran yang akan kita lakukan itu seperti apa, itu harus didapatkan dari asesmen. Gitu. Dan pembelajaran yang sedang berlangsung pun, itu harus diawali dengan asesmen. Sehingga setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu benar-benar menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Dan terakhir, pembelajaran tentang asesmen ini di mana proses pembelajarannya itu telah berlangsung. Gitu. Nanti kedalamannya akan kita bahas poin-poin tersendiri. Jadi ingat teman-teman, asesmen merupakan salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang akan, sedang, dan telah berlangsung. Oke, saya lihat di kelas poin baru 6 yang gabung. Silakan teman-teman yang lain, apakah bisa gabung atau ada kendala? Nah, Kodenya sudah saya kirim ya Bapak Ibu. di chat sudah dikirim kodenya. Oke. Baru 7. Kita maksimalkan ya, yang 25 itu biar bisa gabung semua. Jadi teman-teman silakan buka kelas poin, lalu nanti di sana minta dimasukkan kode, masukkan kodenya 46155, lalu nanti diminta teman-teman untuk menuliskan nama. Sudah 8. Nah, luar biasa. Saya Bapak Ibu ini kebingungan kali ini Pak lagi menggunakan. Ibu Armalina sudah gabung, Bu Mira, Bu Risa, Bu Sarifah, Bu Heti, ada admin layar negeri, Retno Agnes, Bu Evi Novitasari, Nelvi Rahmadeni, Dwi Primasari, Asni Puraida, Sefra Yuda. Nah, luar biasa, udah 12. 15 kita next slide-nya. Ini kita seperti TikTok kan ya, 15 yang gabung kita next. Asnati gabung juga. Oke, 2 lagi. Sambil nunggu yang lain kita akan next. Nah, teman-teman untuk memahami asesmen, teman-teman bisa nanti membuka atau mungkin teman-teman sudah menonton video di Merdeka Mengajar. Jadi teman-teman sudah membuka aplikasi. Oke, sudah 14, kita next ya. Siap-siap teman-teman. Jadi di sini ada quiz. Asesmen pertama untuk malam ini. Ini asesmen merupakan salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Barusan sudah saya sampaikan. Tapi kalau yang rajin screenshot kayaknya tahu ini. Kita mulai ya. Udah ada 16 yang gabung. Kita mulai. Silakan di kelas poinnya diperhatikan dan dijawab. 1, 2, 3, dimulai. Dijawab di dalam kelas poinnya ya Bapak Ibu ya. Ya. Bu Armalina sudah ini ya. Tadi Pak nggak bisa jawab lagi saya berarti. Ayo Bapak Ibu silakan dijawab atau kebingungan cara jawabnya. Pencet tombolnya kebingungan kayak saya tadi kebingungan nih tadi Pak. Boleh dijawab di dalam linknya ya Bapak Ibu ya. Oh habis Pak waktunya kali. Gimana teman-teman? Iya Bapak, tadi udah coba jawab, berarti belum selesai, tapi udah nggak bisa lagi untuk menjawab katanya, sudah tertutup.
Bu Tutup, Pak. Armalina, Bu Risa. Oke, sebentar. Malah bertanya lagi nih Pak, Bu Risanya ke Bapaknya. Jawabannya. Oh iya, ada yang bertanya lagi ya. Banyak yang kehabisan waktu, Pak. Kehabisan waktu, berarti waktunya harus ditambah ya. Oke, kita tambah waktunya. Sahabat layar negeri ini pinter-pinter, Pak. Hanya pencet tombolnya, Pak. Jempolnya kabel. Sudah bisa dimulai ya, Pak? Bisa dijawab lagi ya, Pak? Bentar. Oke. Short answer. Silakan. Silakan untuk dijawab. Ya, Nurdadia, udah. Mira Adrianti. Oke. Admin layar negeri sudah, Hetty sudah, Asni, Nelvi, Evi, Siti. Ayo masih ada waktu. Luar biasa ini, ya. Sudah dijawab semua nih, Pak. Sudah 12 dari 18. Yang lain gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa sekali. Dari 7. Masih ada setengah menit. Silakan. Ayo Bapak Ibu dijawab, Pak. Mama Dewi sudah. Oke, keren-keren nih. 3, 2, 1, selesai. Oke. Terima kasih yang sudah jawab dan saya kasih bintang semuanya karena sudah menjawab. Nah, selamat yang dapat bintang. Ya, jadi apa ini jawabannya? Sebelum, sedang, dan sesudah. Jadi itu jawabannya. Luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih. Jadi asesmen itu ada as, for, and of learning. Jadi sebelum, sedang berlangsung, dan setelah berlangsung pembelajaran. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian murid. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, jadi apa sih kebutuhan belajar murid kita itu? Nah, itu dapat dicari dari asesmen. Bagaimana perkembangan peserta didik kita? Dan apa sih capaian murid setelah belajar? Agar pelaksanaan asesmen sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, kita perlu memahami dulu karakteristik dan fungsi asesmen formatif dan sumatif. Jadi secara garis besar itu ada 2 asesmen, yaitu formatif dan sumatif. Nah, asesmen sebagai proses pembelajaran itu disebut dengan asesmen as learning. Lalu asesmen untuk proses pembelajaran sendiri itu disebut asesmen for learning.
Dan asesmen pada akhir proses pembelajaran itu adalah assessment of learning. Jadi ketika proses pembelajaran dilaksanakan, kalau dari asesmen ini semua dilakukan, mudah-mudahan capaian dari apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Itu, teman-teman. Dan berikutnya, ada kuis lagi nih. Asesmen kedua, mengenai hal berikut ini. Ini caranya, teman-teman, silahkan di layarnya nanti, ya, di dalam itunya, langsung ditarik garis. Ini disebut dengan menjodohkan, ya. Ini salah satu bentuk asesmen yang ada di asesmen nasional, ya, berbasis komputer, AKM. Sudah siap, teman-teman? Yang sudah siap, coba di chat siap. Kalau udah siap. Udah siap semua? Are you ready? Oh, siap. Siap. 1, 2, 3 kita mulai. Silakan. Terlempar. Ada yang terlempar Zoom? Kalau yang terlempar Zoom bisa menyaksikan di kelas poin juga. Recording in progress. Nah, ini berbentuk gambar-gambar nih. Nanti bisa saya bukakan juga. Jadi teman-teman dengan seperti ini sebenarnya ini salah satu kegiatan kalau kita mengajar, asesmen itu bisa dilakukan. Kan kalau kita ngobrol dengan peserta didik gitu ya, dengan murid-murid, ada yang aktif menjawab. Nah, kita sambil membawa buku untuk asesmen gitu ya, rubrik dan sebagainya. Nah, ini salah satu kelas poin ketika kami sebagai narasumber melihat keaktifan peserta juga. Nah, ini contohnya dari 18 sudah menjawab, alhamdulillah 7. Oke, ada 20 detik lagi. Silakan Kebingungan teman-teman. cara menjawabnya. Atau bingung apa yang mau dijawab gitu ya. Karena ini pakai bahasa Inggris nih, Pak. Iya Tinggal benar. disambung-sambung aja nih. Nah, proses Bahasa itu Inggris disebut semua. apa? Oke, terima kasih yang sudah jawab. Kita kasih bintang. Yeay, dapat bintang Bapak Ibunya. Ya. Nanti benar salahnya tidak ada yang salah, semua benar sesuai pemahaman sendiri. Nah, setelah kita mengetahui asesmen di awal, proses dan akhir itu, kita juga harus mengetahui metode dari asesmen itu sendiri. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru, kurikulum merdeka, yang mungkin 2024 akan berubah lagi namanya menjadi kurikulum nasional. Amin. Pelaksanaan asesmen diharapkan lebih berorientasi kepada keseluruhan proses belajar murid. Jadi asesmen ini bukan hanya dilakukan, kalau dulu kan ada ujian nasional, jadi di akhir aja. Pembelajaran yang 3 tahun, yang 6 tahun itu tidak peduli seperti apa prosesnya, tahu-tahu ada ujian nasional yang menjudgment bahwa peserta didik yang tidak lulus ujian nasional, dia tidak akan lulus, tidak bisa melanjutkan. Wah, luar biasa sekali itu mendiskriminasikan proses kegiatan pembelajaran. Nah, di asesmen ini kita terdapat 3 pendekatan asesmen yang bisa diterapkan untuk nantinya berakhir kepada capaian peserta didik. Di antaranya ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik itu sekarang di kelas 1 lumayan
terbantu dengan adanya kegiatan transisi PAUD ke SD. Jadi gejolak di kelas 1 SD itu antara kita mau menerima yang sudah bisa baca atau yang belum bisa. Ketika kita tes, padahal tes itu bukan menentukan dia lulus dan tidak masuk SD. Kita itu mendiagnostik gitu kan. Cuma kadang-kadang dari PAUD, dari orang tua itu, wah masuk SD ini mah dites. Bahasa tes itu menjadi sebuah bumerang akhirnya untuk kita di SD, sehingga judgement dari masyarakat itu ke kita kurang baik. Padahal tes itu adalah merupakan asesmen diagnostik agar kita itu bisa menentukan strategi belajar yang tepat untuk anak-anak. Nah, ini di kurikulum Merdeka ini diperhalus menjadi asesmen diagnostik. Gitu. Lalu ada diagnosis juga bisa digunakan transisi dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, dan seterusnya. Nah, ini bisa dilakukan terus-menerus melihat perkembangan dari hasil laporan yang dilakukan oleh kelas sebelumnya. Berikutnya asesmen formatif. Nah, ini asesmen formatif itu adalah asesmen ketika proses pembelajaran berlangsung. Termasuk yang barusan saya lakukan itu masuk ke dalam formatif. Kalau yang asesmen diagnostiknya udah siapkan, cuma karena waktu juga, kita punya waktu hanya 1 jam, nanti habis dengan game-game, sehingga saya menggunakan game yang ada di aplikasi langsung. Jadi asesmen formatif itu bisa kita lakukan ketika proses kegiatan pembelajaran, kita sudah punya daftar nama anak, kita sudah punya rubriknya. Jadi ketika proses pembelajaran kita langsung bisa lihat perkembangan anak di formatif ini. Lalu asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini dilakukan ketika beberapa tujuan pelajaran tercapai. Jadi beberapa tujuan pelajaran yang sudah kita berikan ke peserta didik, kita mau lihat nih capaiannya seperti apa, itu bisa menggunakan asesmen sumatif. Kalau formatif itu tadi per tujuan karena saat proses, nah sumatif ini bisa dilakukan ketika beberapa tujuan sudah tercapai. Nah, ketiganya dapat dilaksanakan dengan metode dan teknik yang beragam. Dengan kuis, dengan tanya jawab, dengan observasi, bahkan dengan tes, ketika memang harus menggunakan tes. Karena tidak semua sistem asesmen itu bisa digunakan dengan observasi saja. Seperti itu. Nah, itu tentang metode asesmen. Ingat, ada asesmen diagnosis, formatif, dan sumatif. Nah, teman-teman, kembali kepada slide berikutnya. Ini tentang 3 asesmen. Ada diagnosis, formatif, sumatif. Kita memasangkan kembali bahwa penilaian proses itu sebagai diagnosis kah? Penilaian akhir itu sebagai formatif kah? Atau penilaian awal itu sebagai sumatif kah? Kita tes ya. Sudah siap ya? Sudah siap nih Pak, teman-teman nih. Siap sekali ya. Luar biasa. Oke. Silakan. Udah 1 orang. Kok nggak kelihatan ya Pak? Di saya Pak ya, warnanya putih. Apa teman-teman yang lainnya nggak seperti itu? Sama Bu, warnanya putih, jadi bingung. Kan Tidak kuning terlihat ya, Bu? putih dia semuanya Pak. Oh, berarti pengaruh sinyal itu. Oh, Iya. Nggak bisa ketarik. Nggak ada soalnya. Soalnya Oh enggak, iya, pengaruh makanya enggak pengaruh bisa. sinyal biasanya. Oke, sebentar saya cek sinyalnya kah? nyangkut dulu dia Pak. Bagaimana? Kondisinya aman ternyata. Yang di saya aman, di teman-teman putih ya. Putih Pak, putih, masih putih dia. Si putih Pak layarnya. Oke, sudah ada 2 yang jawab. Ini bingung mau menjawabnya Pak. Oke, sebentar. Oke.
paling langsung di-submit saja. Langsung disubmit aja ya. Iya, Pantesan ini kosong ini Nggak hasilnya. tahu kosong. Ini banyak yang coret-coret ini, aduh. Mana mau Oke. coret-coret. Udah ada jawabannya nih Pak, siapa yang jawab? Wah, luar Mungkin biasa ini udah dijawab. kalau speak up sih mungkin lebih cepat Pak ya. Kalau Iya, iya, diagnostik iya. di awal. Bagaimana cara ngirimnya, Pak? Iya, ini juga enggak. Enggak ngerti. Gagal ya Pak ya? Padahal mau dikasih tiket ke Bandung ini sama Bapak Iwan Sunarya ini, siapa yang menang? Aduh, Oke, hostnya tolong dibersihan dulu layarnya. Oke, sudah ya. Sip. Nah, tadi ya udah tentang diagnosis, sumatif, dan formatif. Nanti kita lebih interaktif untuk ngobrol di diskusinya. Nah, berikutnya tentang format assessment. Nah, kita dalam kurikulum Merdeka, guru diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen juga diharapkan dapat berfokus pada proses belajar yang lebih bermakna, bukan hanya sekedar menghafal. Biasanya kita kan mencatat, menghafal, mencatat, menghafal. Nah, untuk itu pelaksanaan asesmen pun perlu dilakukan dengan format yang tepat. Nah, format asesmen itu diantaranya ada yang tradisional dan alternatif, ya, mungkin dengan tes tertulis dan sebagainya gitu ya, dengan ya tidak dan sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau yang sekarang nih bentuknya pilihan ganda, mudah-mudahan tampilannya bisa ada di teman-teman. Jadi teman-teman tinggal milih A, B, atau C gitu ya. Kita cek dulu ya. Ini ada 2 jenis format asesmen dalam paradigma baru. Format asesmen tersebut meliputi A, B, atau C. Kita coba ya. Silakan teman-teman nanti menjawab pilih A, B, atau C. Adakah pilihannya di layar kelas poinnya? Ada. Ada ya? Oke. A, B, atau C. Wah, ini cepet nih jawabnya nih. Udah ada 10. semoga jawabannya benar ya Pak. Tidak ada yang salah, Bu. Semuanya benar. Cuma Iya. antara tepat dan tidak. Yang salah yang nggak menjawab. Iya, betul sekali. Bingung cara jawabnya gimana. Langsung saja Halo. Bu. Tinggal Langsung klik di sebelahnya Bu. Yang gabung kelas poin itu tinggal klik aja. Ini banyak yang nggak gabung ke kelas poin karena ini pesertanya banyak sekali di Zoom. Oh, ada 47 partisipan, luar biasa sekali. Pesertanya eksklusif ini Pak. soalnya materinya menarik Bu. Ini yang paling menjadi problem. Iya, menyimak aja boleh kan Bu, Pak? Boleh, sangat boleh sekali. Karena kan karakteristik pembelajar itu gitu. Ada yang dengan menyimak langsung paham, gitu kan? Ada yang bertanya baru paham. Ada yang harus dites dulu baru paham. Yang parah, yang menyimak, yang bertanya juga gagal paham Pak. Tapi setidaknya dengan bertanya dia itu punya inisiatif, ingin tahu. Gitu. Iya. Oke, sudah dari 16 kita lihat. Wah, yang B ada 11, 65%. Yang A ada 35%. Nah, luar biasa sekali. Terima kasih yang sudah menjawab dan terima kasih juga yang sudah menjawab di layar ya. Coret di layar Oke. kan ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa.
Ya, tadi ada yang tradisional dan alternatif, luar biasa sekali ya, teman-teman. Nah, berikutnya nih yang menarik, yang jarang kita lakukan. Pelaporan belajar oleh murid. Kebanyakan kita itu satu arah, pelaporan itu harus oleh si pendidik kepada orang tua gitu ya. Tapi di kurikulum Merdeka ini luar biasa sekali ya. Pembagian rapor itu seringkali digunakan sebagai satu-satunya cara dalam melaporkan hasil belajar murid kepada orang tua. Nah, umumnya pada saat pembagian rapor yang terlibat adalah guru dan orang tua. Padahal murid pun bisa berperan dalam melaporkan hasil belajar mereka. Nah, ini luar biasa sekali ya, teman-teman. Biasanya kita itu selalu memanggil orang tua. Kadang-kadang kita tidak percaya terhadap murid bisa menyampaikan. Ada momen-momen tertentu di mana kita harus memberikan kelulusan kepada murid ketika melaporkan hasil belajarnya. Gitu. Ya, walaupun beberapa pertemuan dengan orang tua itu penting untuk membahas tindak lanjut, mau seperti apa anaknya, mau kemana nantinya, itu sangat penting sekali. Nah, ini di asesmen kelima ini, pembagian rapor itu seringkali digunakan sebagai satu-satunya cara dalam melaporkan hasil belajar murid kepada orang tua. Menurut paradigma pembelajaran baru, siapa saja yang dapat melaporkan hasil belajar murid? Nah, ada pilihannya itu, apakah guru, murid, atau guru, atau murid. Nah. Silakan di kelas poin untuk dijawab kembali. Apakah guru, murid, guru, dan atau Maaf Bapak, pilihan ABC-nya tadi nggak muncul di bawahnya. bawah mana? Di Kayak kelas seperti poinnya ya? Iya. Oke. Kelas poin itu pengaruh terhadap sinyal, Ibu ya. Itu kendala kita ketika menggunakan moda online ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa offline ya, tatap muka, kegiatan-kegiatan seperti ini. Benar ya Pak ya? Oke Bapak, alhamdulillah udah muncul Pak. Sudah ada, ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali antusiasnya nih. Yang jawab di layar, yang jawab di kelas poin. Yang jawab di layar lumayan ya Pak ya? Ini ya nggak apa-apa kan, jadi kita lihat. Kalau yang Aktif. jawab dalam hati gimana, Pak? Oh ya, terlihat juga nanti dalam keheningan malam. Ada jawab dalam kolom chat Pak, ini udah apa ya, nggak masuk kelas poin mungkin ini. Iya, nggak apa-apa. Di chat yang tidak gabung kelas poin, di chat juga boleh. Ini C. Wah, luar biasa sekali. Jawab pakai suara bisa, Pak? Oh, bisa. Cuma itu saya harus pakai akun yang satunya lagi. Kebetulan ini saya pakai akun Belajar ID dan belum saya premiumkan. Kalau yang sudah premium, akun pribadi itu bisa kita akses nanti video, suara, menjawabnya itu. Ada yang tertarik ke kelas poinnya ya? Ternyata di sini. Oke, jawaban banyak C, A, B, ya. Semua benar berdasarkan paradigmanya. Tapi di paradigma baru ini kita mengharapkan adalah yang B. Nah, nanti kita bahas dalam diskusi ya, bersama-sama. Oke, itu pengantar tentang asesmen. Nah, kurikulum dan asesmen ini, salah satu tujuan asesmen adalah untuk mendapatkan informasi apakah tujuan pembelajaran telah dicapai dengan baik dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk menjadikan lebih baik lagi. Nah, teman-teman, kita fokusnya di sini adalah ada tujuan pembelajaran.
Makanya asesmen itu nantinya berimbas terhadap TP, tujuan pembelajaran. Asesmen formatif dapat menjawab proses pembelajaran di tujuan pembelajaran 1, 2 tujuan pembelajaran. Tapi asesmen sumatif itu bisa digunakan untuk beberapa tujuan pembelajaran. Seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran ini tentunya berkaitan dengan kompetensi yang diharapkan pada kurikulum. Di antaranya, murid terlibat sepenuhnya dalam merancang rencana pembelajaran. Apa maksudnya di sini? Jadi murid itu sepenuhnya adalah objeknya. Jadi ketika kita merancang rencana pembelajaran, tidak lagi kita merancang RPP sebelum kita tahu muridnya mau apa, muridnya sampai di mana. Terdahulu kita membuat RPP, rencana pembelajaran itu, kita buat dulu RPP-nya, gitu ya, sambil sekolah menerima peserta didik, gitu kan? Sambil sekolah, kelas-kelas itu sudah menaikkan peserta didik. Tapi yang baik itu adalah merancang rencana pembelajaran itu setelah kita mendiagnosa apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran bersama kita. Hasil dari diagnosa itu, maka kita sudah bisa merancang rencana pembelajaran. Itu ya perbedaannya. Jadi kalau dulu kita kan RPP cari, dapat nih yang paling bagus, kita mau pakai ini. Tapi kita tidak tahu bahwa RPP itu, rencana pembelajaran itu, sudah sesuai belum dengan karakteristik peserta didik. Nah, sedangkan karakter peserta didik ini hanya bisa kita lihat ketika kita melakukan asesmen diagnostik. Gitu. Lalu memantau proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran yang sudah kita rencanakan itu, ada yang namanya asesmen formatif. Nah, ini fungsinya untuk memantau proses pembelajaran. Bisakah dalam proses itu ketika di asesmen, wah ini belum tercapai. Nah, rencana pembelajaran itu bisa direkognisi. Nah, untuk melihat sejauh mana ketercapaian peserta didik. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan refleksi atas proses yang dijalaninya. Ini bisa kita dapatkan dari hasil asesmen sumatif tentunya. Oke, ini pengantar awal tentang asesmen pada kurikulum Merdeka, teman-teman. Nah, selebihnya nanti kita akan banyak berdiskusi mengenai ini semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar diskusi kita. Saya rasa nih dari Pekanbaru luar biasa sekali antusiasnya. Karena kalau saya menjelaskan lebih banyak, tapi saya tidak tahu apa yang diharapkan teman-teman, jadi kita lebih banyak diskusi saja. Mungkin itu Bu Armalina. Wah, ini langsung ada yang raise hand dan sebagainya. Silakan saya kembalikan ke Bu Armalina untuk mengelola sesi diskusi kita. Baik, terima kasih Bapak Iwan atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya. Jadi memang sengaja Bapak Iwan ini memberikan kilasan-kilasan umum agar nanti ditemukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih deep ya Pak Iwan ya, yang akan ditanyakan oleh para peserta kita pada malam hari ini. Jadi untuk kesimpulannya sedikit saja yang saya ketahui bahwa asesmen ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, berkembangnya atau pencapaian murid ya Bapak ya, agar pelaksanaan asesmen ini sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Baik Bapak Ibu, sahabat layar negeri yang saya hormati, mari kita masuki sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya akan kirimkan nanti sebentar lagi link absen di dalam kolom chat agar Bapak Ibu nanti bisa mengisi linknya. Dan di sini saya akan coba untuk membacakan satu buah pertanyaan ya dari peserta. Saya akan mencoba membacakannya. Apakah akan langsung dijawab atau bagaimana nih Pak Iwan? Kita lihat ya. Dilihat aja pertanyaannya disesuaikan, nanti kalau memang mau dijawab langsung boleh. Kita Baik. sambil interaktif aja. Oke, baik, pertanyaan pertama ini dari Bu Yating ya. Mohon izin Bapak Ibu semua mau tanya apa ada maksudnya gini, mau tanya ada berapa tingkat asesmen dalam implementasi kurikulum Merdeka katanya. Jadi Bu Yating bertanya ada berapa tingkat sih asesmen dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Oke, silakan Bapak mungkin langsung dijawab atau bagaimana? Oke.
Ibunya bisa buka suara tidak? Oke, Bu Yatingnya ada? Bu Yati, mana? Bu Yating tadi yang bertanya Yating. tadi ya. Oh iya. Bu Yating. Halo Ibu. Nah, biar interaktif, Halo, biar Ibu. tidak salah. Kalau Ibu Yating? Ibu Yatingnya ada? Apa sudah? Oke. Oke, silakan boleh dijawab Ya, aja Pak. sebentar ya. Ya. Kalau tingkatan, kalau yang namanya asesmen itu kan tergantung dari tujuan pembelajarannya ya. Tingkatannya itu nanti ada di masing-masing tujuan pelajaran. Tapi di kurikulum Merdeka itu asesmen sebenarnya hanya 2 yang ditekankan, yaitu formatif dan sumatif. Di mana formatif itu ada dilaksanakan pada proses pembelajaran, include ya, bersama proses pembelajaran di sana. Jadi ketika kita membuat modul ajar atau RPP Plus, itu kan di sana misalnya kita menanyakan ke anak paham atau tidak, gitu kan. Nah, ada yang menjawab, nah itu ada masuk formatif. Atau di habis satu tujuan pembelajaran, kita ada tes misalnya untuk memahamkan anak-anak, entah itu dia menulis, bercerita, entah itu kita lihat dari perkembangan karakternya, itu di formatif. Lalu ada sumatif. Nah, sumatif itu beberapa tujuan pelajaran yang sudah dicapai. Biasanya kan dulu kita ada namanya ujian tengah semester ya, UTS. Nah, itu masuk kategori sumatif, gitu kan. Sampai mana sih pencapaiannya? Ada juga yang sekarang itu dilakukan biasanya UKK ya, ujian kenaikan kelas atau PAT, penilaian akhir tingkat. Luar biasa sekali perkembangan di guru nih, istilah-istilah penilaian itu ya. Nah, nanti sekarang ada asesmen formatif dan sumatif. Jadi tingkatannya itu hanya itu, Bu. Jadi capaian dari beberapa tujuan pembelajaran dan capaian dari akhir tujuan pembelajaran. Jadi itu saja sebenarnya tingkatan di asesmen kurikulum Merdeka ini. Cuma memang kalau dicermati lagi seperti yang sulit gitu kan. Padahal semudah yang barusan game saya berikan gitu. Ketika kita merancang sebuah asesmen, itu sudah saya dapat. Oh, ini sudah bisa mengikuti, ini belum. Nah, saya tinggal nanti dengan Bu Armalina saya evaluasi. Oh, ternyata Bu Armalina gitu kan, dari sekian peserta yang mampu mengikuti kelas poin luar biasa, barusan terakhir tuh 25 Bu, yang berarti kan full. Nah, siapa tahu mungkin yang lain juga mau masuk, karena saya batasi 25, hanya 25 saja. Seperti itu. Ya mudah-mudahan berarti kedepannya ini bisa digunakan. Bahkan saya lihat ada juga yang bertanya ini bagaimana caranya. Berarti kan ada yang ketertarikan menggunakannya gitu kan. Mungkin untuk kegiatan di Kombel atau di komunitas belajar teman-teman guru gitu ya. Mungkin itu Bu Armina ya. Jadi hanya ada formatif, sumatif. Nah, di mana di awal itu ada diagnostik untuk menentukan sejauh mana sih peserta didik ini kemampuannya, dan apa sih yang diharapkan, apa sih yang dimau dia, apa sih karakteristik khusus mereka yang ingin mereka tingkatkan di kegiatan pembelajaran bersama kita gitu sebagai guru. Itu mungkin dari saya. Iwan ya tadi, jadi asesmen itu sebenarnya ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi tingkatannya seperti itu ya Bapak Iwan ya. Sementara Ya, asesmen itu bisa dilakukan di awal pembelajaran dan disebut juga bisa dengan kognitif dan non kognitif ya Pak ya. Bisa dilakukan juga dengan seperti itu sebenarnya asesmen awal pembelajaran supaya dapat mencapai kebutuhan anak itu seperti apa sih ketika dalam pembelajaran. Oke, nih lanjut aja Pak ya, ini ada 3 orang yang sedang raise hand, Bapak Ibu yang guru hebat. Boleh. Kita mulai dari Ibu Segena ya, Ibu Segena Mulyana ya. Oke, silakan Ibu Segena di open mic-nya bertanya langsung sama Bapak narasumber kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, Ibu, saya off kamera karena jaringan di sini kadang bermasalah. Jadi kameranya saya off. Ya, kumaha Bapak Damang? Alhamdulillah saya Ibu, kumaha sawalerna. Iya, saya pernah numpang di Bandung Pak. Jadi bahasa Sunda tuh lupa-lupa, tak ingat nih ceritanya. Ya Pak, saya dari SMP Negeri 2 Enok, tepatnya di Kabupaten Hilir, masih Provinsi Riau. Ya, yang ingin saya tanyakan nih Pak, saya masih merasa bingung terkait dengan asesmen atau diagnostik. Setahu saya diagnostik itu dilakukan untuk
mengetahui pengetahuan awal siswa atau untuk melihat kemampuan awal siswa. Yang saya tahu Pak ya, tapi saya belum tahu betul salahnya. Nah, yang saya bingung di saat kita ingin mengajar, kita membuat modul ajar atau bahan ajar. Nah, mana yang lebih dulu kita lakukan, membuat modul ajar atau asesmen diagnostik? Karena kalau kita sudah membuat modul ajar, kita sudah menentukan TP, ATP dan lain sebagainya, ternyata saat kita melakukan diagnosis, ternyata kemampuan siswa tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan begitu kan. Tentu alur yang sudah kita buat tidak akan sesuai lagi untuk kita terapkan di kelas. Apakah kita membuat rancangan ulang lagi atau seperti apa? Itu saja mungkin dulu Pak. Oke, terima kasih Bu Oke. Sagina. Ini luar biasa nih Pak Iwan pertanyaannya. Mana sih yang didahulukan? Nah, ayam apa telur? Nah, seperti itu Iya, Pak. betul. Silakan Bapak Iwan. Oke, terima kasih Bu Sugena, Wilujeng Tepang. Mudah-mudahan ada kesempatan Bandung lagi kita bisa ketemu Ibu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa ke UPI lagi Pak. Saya alumni dari UPI kemarin. Wah, luar biasa sekali ya lulusan Ya. UPI. Oke Ibu, nah itu seperti yang Bu Armalina sampaikan ya, antara ayam dan telur duluan mana gitu ya. Karena hasil asesmen diagnosis akan menghasilkan modul ajar yang luar biasa Ya, menjawab potensi gitu kan. Iya. Tapi ketika kita dituntut cepat oleh sekolah untuk membuat modul ajar atau RPP plus disegerakan, kita juga bisa membuat modul ajar dulu. Jadi bagaimana sih asesmen itu nyantol ya, ada di modul ajar atau di RPP. Jadi Bapak dan Ibu itu bisa membuat modul ajar dulu. Bisa. Cuma di sana nanti ada rencana asesmen kan. Nah, asesmennya di situ disampaikan. Asesmen diagnosis gitu kan. Nah, kita juga merancang modul ajar itu harus fleksibel. Jadi jangan kalau bahasa saya itu saklek, jangan mutlak bahwa prosesnya seperti itu. Jadi ada TP-TP di mana TP itu sudah tercapai oleh peserta didik. Tidak masalah, itu bisa dilewat misalnya kan. Tapi kenapa dari satu kelas itu ada yang belum tercapai juga? Makanya ada rencana yang disebut dengan diferensiasi pembelajaran itu. Seperti itu. Jadi asesmen diagnosis itu bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan setelah kita membuat modul ajar. Namun ada beberapa tingkatan di SD yang diagnosis itu harus dilakukan di awal. Contohnya di kelas 1. Kelas 1 mau nggak mau harus di awal. Gitu. Alhamdulillah sekarang ada program transisi PAUD ke SD. Nah ini kalau dilakukan itu kan nanti kita bisa kolaborasi dengan guru-guru PAUD. Nah, sudah di mana sih anak-anak PAUD yang masuk ke SD kita capaiannya? Nah, itu bisa transisi itu bisa digunakan sebagai diagnosis gitu. Tetapi ketika dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, sebenarnya diagnosis ini sudah bisa dilakukan. Tinggal bagaimana kita sebagai guru kelas 2 ya kan bersama Kombel itu ngobrol dengan guru kelas 1 agar guru kelas 1 menyampaikan diagnosis yang real yang sudah dicapai peserta didik atau siswa kita. Sehingga di kelas 2, oh, saya merancang pembelajaran harus seperti ini. Gitu. Enaknya di SD itu seperti itu. Karena jarang yang terjadi seperti SMP atau SMA gitu kan. Pindahannya luar biasa sekali. Tapi kalau SD itu biasanya nanti kelas 1 hasil dari diagnosisnya bisa kita masukkan ke dalam modul ajar yang kita buat. Gitu. Kelas 2 nanti ke kelas 3 seperti itu. Kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita memanfaatkan Kombel semaksimal mungkin. Begitu, Bu Sugena ya? Iya, mohon Bapak. Iya. Ya, terima kasih Bapak penjelasannya insya Allah. Sama-sama. Matur nuhun Bapak. Baik, Bapak, sebelum kita beralih kepada teman-teman yang sedang raise hand, kita sabar dulu. Ini ada pertanyaan, Pak, dari kolom chat ya. Menurut saya kayaknya memang cocok dengan Bapaknya nih. Pak, dari Ibu Sri Wahyuni ya. Tanya, saya mempunyai anak ABK di kelas. Mohon pencerahannya untuk penilaian pada murid saya yang ABK pada kurikulum Merdeka karena anaknya bisa menulis hanya huruf N saja. Padahal sudah kelas 5. Aduh, nih gimana nih Pak?
Tolong nih Pak, Ya. bagaimana anaknya cuma bisa nulis huruf N, padahal sudah kelas 5. Silakan Bapak. Oke. Terima kasih Bu Sri Wahyuni, luar biasa sekali. Berarti kita sudah memiliki murid sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Ada ABK di lingkungan belajar kita. Itu juga sebagai penilaian karakteristik dari murid-murid yang lain. Termasuk kita juga bisa berkaca terhadap diri kita, karakter kita seperti apa nih, sabar atau tidak menghadapi seperti ini. Di dalam aturan main di pendidikan khusus, jadi kalau yang namanya anak ABK itu sekarang tidak boleh stay di kelas bawah terus gitu kan. Dia harus ditaikan. Yang tercapai dari perkembangannya seperti apa? Kalau memang kognitifnya tidak bisa tercapai, maka kita lihat afektifnya. Ketika ini tidak tercapai juga, kita ada psikomotoriknya gitu. Ada perkembangan lain yang dijadikan pertimbangan, termasuk kehadiran. Ketika dia rajin hadir. Terus biasanya siswa-siswa seperti ini tuh di kegiatan sosialnya lebih aktif. Nah, itu yang menjadikan nilai-nilai plus kenapa mereka tuh harus lanjut terus, tidak boleh stay di bawah. Gitu ya. Apalagi ini adalah ABK, anak berkebutuhan khusus. Kebetulan di kami tuh setiap angkatan ada gitu. Dan kami tidak bisa menggali yang lebih. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa, dan selebihnya wallahu alam gitu ya, kun fayakun. Allah yang maha pemberi rahmat kepada anak tersebut. Dan alhamdulillah ketika kita luluskan, psikologinya itu terbentuk, karakternya terbentuk, lingkungan menerima, itu niat mulia dari Kemendikbud seperti itu. Ketika lingkungan sekolah menerima, tentunya lingkungan masyarakat pun akan menerima. Sekolah saja tidak dibeda-bedakan, masa kita di masyarakat harus membedakan. Nilai-nilai itulah yang dibentuk, Bu. Nilai-nilai itulah yang menjadi asesmen utama untuk anak-anak ABK. Seperti itu. Apalagi kan tahu sendiri ketika, contoh di saya ada anak yang ABK-nya itu fisik. Disabilitas itu kan fisik. Nah, mereka tulis aja sulit, gitu kan? Berjalan pun sulit. Tapi ada sisi baik dari mereka yang bisa kita gali gitu kan. Dari perasaannya gitu kan, dari kasih sayangnya, terus dari perkembangan teman-temannya. Karena ada anak ABK itu, anak teman-teman kita gitu ya, itu menjadi lebih respect. Nah, itu juga menjadi sebuah objek seperti sumber belajar di mana yang kita tidak bisa berikan kepada anak-anak tentang sumber belajar karakter. Tapi ketika melihat anak ABK ternyata anak-anak kita respect gitu. Yang bandel pun kadang-kadang membantu beliau gitu. Nah, itu nilai itu Bu yang kita lihat, dan dari anak yang hanya bisa nulis N juga udah alhamdulillah. Mungkin dia udah bisa N asalnya cuma garis aja gitu kan, sama garis miring sudah menggabungkan. Berarti saya yakin ketika dipandu dia juga bisa menulis huruf M ataupun A gitu. Semangat Ibu ya. Jadi sesuai dengan fisiologisnya lah yang kita nilai, jangan kepada kognitifnya ya, kasihan ini. Oke, baik Pak. Terima kasih. Berarti kita harus sebagai guru harus lebih deep dalam memandang anak-anak ya Pak ya. Jadi tidak hanya melihat dari sudut pandang kognitif saja, tapi ada sudut pandang yang lain seperti kognitif, seperti afektif dan psikomotor. Baik, kita lanjutkan kepada penanya selanjutnya. Ini ada yang raise hand Ibu Harisa. Kepada Ibu Harisa, boleh bertanya langsung kepada Bapak narasumber kita. Iya, terima kasih kesempatannya Ibu Armalina. Sudah terdengar suaranya, Bu? Sudah. Silakan. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan seperti ini, Pak. Seperti yang sudah ditanyakan Bu Segena tadi. Kita kan diadakan di aspektif awal ini ternyata ada anak yang lemah atau belum berkembang lah mungkin namanya, dan juga anak yang mahir. Nah, nanti apakah asesmen di akhirnya itu juga, di akhir pembelajaran juga berbeda untuk mereka yang belum berkembang dan juga mahir, misalnya dalam bentuk matematika. Misalnya yang belum mahir itu 5 soal gitu, terus yang sudah itu yang mahir itu
20 soal. Apakah harus seperti itu Bapak? Dan juga rubrik penilaiannya nanti itu kan berbeda. Jadi apakah kita harus membuat 2 asesmen yang berbeda untuk anak yang di kelas kita yang berbeda-beda kemampuannya begitu Bapak? Karena selama ini kan kita 1 soal untuk semua anak yang ada di kelas gitu. Nah, apakah yang sekarang ini kita harus membuat 2 hal yang berbeda gitu Bapak? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke Bapak, silakan langsung dijawab saja ya Pak Iwan ya. Oke, terima kasih Bu Harisah ya. Nah, apakah ketika kita hasil diagnosis ada tingkat capaian peserta didik yang berbeda, minat yang berbeda? Apakah asesmen sumatifnya harus berbeda? Sebenarnya kalau untuk asesmennya boleh sama. Nah, cuma ketika ada perbedaan capaian, maka ada loncatan dari kita itu adalah strategi agar si anak yang telat mencapai itu kita dampingi lebih banyak. Atau kita minta dari teman sebayanya untuk lebih memperhatikan teman ini gitu. Dengan metode-metode pembelajaran kelompok. Contohnya yang dari dulu ya. Atau project. Nah, asesmen itu Ibu ya tidak semata-mata hanya tes gitu kan. Ada observasi, ada portofolio. Jadi hasil perkembangan anak, contoh kalau kita ikut pelatihan itu suka ada yang namanya penilaian awal dan penilaian akhir. Ada pretest dan ada post-test. Nah, pretest kadang-kadang nilainya kan berbeda tuh. Itu seperti diagnosis, gitu kan? Mulai dari yang 20 sampai 100 misalnya nilainya. Gitu kan? Atau 20 sampai 80. Nah, ketika di akhir itu capaiannya ada yang sampai yang 20 bisa ke 80. Gitu ya. Tapi yang 80 hanya sampai 90. Berarti hanya sedikit gitu kan ilmunya. Jadi kalau untuk asesmen itu bisa kita gunakan sama, tapi strategi belajar ketika hasil diagnosisnya itu kurang memuaskan, kita yang harus berinovasi, memberikan pembelajaran diferensiasi yang sesuai. Entah itu dalam kegiatan berkelompok, entah itu dalam kegiatan proyek, gitu kan, entah itu kegiatan kolaborasi dengan guru lain. Nah, yang lebih penting kenapa kita harus ada di komunitas, Kombel, kenapa harus ada di sekolah itu? Siapa tahu ketika kita memutuskan di matematika bahwa anak ini adalah kurang, oh ternyata di agama baik, gitu kan? Oh, di agama dan matematika kurang, ternyata di olahraga potensinya luar biasa. Nah, kita kebanyakan menjudgment anak itu mulai dari matematika, ya kan? Terus IPA biasanya ya. Kita judgment dari situ dulu. Wah, matematika aja jelek, berarti diagnosanya jelek gitu. Ternyata ketika diagnosa yang lain, oh ternyata anak ini senang gerak. Berarti bagusnya di olahraga. Nah, maka asesmen kita itu nanti selanjutnya adalah mendiagnosa perkembangan mereka sejauh mana potensi itu bisa dikuatkan, bisa kita berdayakan. Seperti Ibu ya, gitu. Karena ini SD banyaknya guru kelas, makanya kita mendiagnosa itu biasanya kan eksak ya. Nah, padahal ada yang lainnya itu harus kita diagnosa bersama dengan guru-guru lain dalam komunitas belajar yang ada di sekolah. Gitu. Yang paling penting itu. Bagaimana Ibu Harisah? Ada lagi yang mau ditanyakan atau bagaimana? Cukup. Oke, sudah cukup ya. Baik Bapak, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari ada Ibu Hajah Asni Puraida. Oke, kepada Ibu Hasni kita persilahkan bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dari Tembilan, Indra Giri Hilir, dari SMP Pak. Tadi ada dibahas tentang membuat RPP dulu, kalau dulu kan begitu ya, baru membuat diagnosa. Jadi saya ini bertanya mirip dengan Ibu yang sudah bertanya tadi yang juga dari NIL, membuat diagnosa dulu, baru membuat RPP Pak ya. Nah di sini kan kalau tingkat SMP itu kan kita mengajar kadang banyak kelas gitu. Jadi bagaimana cara cepat tanggap kita untuk membuat diagnosis sementara di sini kan dituntut murid terlibat sepenuhnya juga dalam kita pembuatan RPP begitu. Tingkat SMP Pak ya, kadang kita misalnya belajar IPA, kita memiliki ada 5 kelas gitu. Sementara dalam membuat RPP itu nanti kan keterlibatan murid itu dengan banyak watak begitu Pak.
Jadi cara tanggap supaya cepat kita menyelesaikan pekerjaan kita Pak bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cara warahmatullahi cepatnya ya, karena nih kelasnya banyak nih Pak. Kalau di SD satu guru untuk bersama gitu ya, untuk seluruh mata pelajaran. Kalau di SMP ini satu mata pelajaran untuk beberapa kelas. Nah, coba Pak, gimana mengatasi nih permasalahan dari Ibu Haja Asni? Silakan. Oke, terima kasih Bu Haji Asni. Ini luar biasa sekali pertanyaannya. Memang kendala ketika di SMP, SMA, SMK gitu ya, itu adalah bagaimana caranya mendiagnostik peserta didik itu agar cepat gitu ya. Makanya dulu itu kan ada kegiatan orientasi ya. Yang dulu itu zaman saya kegiatan orientasi itu luar biasa sekali sebenarnya. Kegiatannya tuh benar-benar mengarahkan diagnostik gitu ya. Cuma kalau sekarang kan orientasinya lebih kepada game-game sama anak-anak seperti itu aja ya. Ketika ke SMP atau SMA suruh bawa makanan ini, makanan itu gitu kan. Kalau dulu zaman saya tuh ada P4 gitu kan, ada ospek dan sebagainya itu benar-benar kita itu nanti kelihatan gitu. Jadi Senin sampai Sabtu itu biasanya di Sabtu di akhir pramuka gitu ya. Senin sampai Kamis itu diefektifkan tuh dalam orientasi. Bagaimana kita menggali potensi peserta didik. Nah, di asesmen itu kita kan ada rubrik, beberapa jenis rubrik ya. Di antaranya ada rubrik yaitu pedoman yang dibuat untuk penilaian dan mengevaluasi, itu bisa bentuk rubrik gitu kan. Ada juga checklist, data informasi, data ciri-ciri, isinya bisa karakteristik dan elemen yang kita tuju tuh mau apa, bisa bentuknya checklist juga. Bisa juga dari catatan anekdot, catatan singkat dari observasi atau dari hasil mereka belajar terdahulu, gitu kan. Terus itu bisa kita lakukan di sekolah per mata pelajaran, gitu ya. Dari rubrik yang kita buat, terus daftar checklist juga. Nah itu nanti kita bisa mendapatkan dari anak-anak semua. Bahkan kan sekarang itu karena semua, apakah di Riau sama dengan di tempat kita di Jawa? Anak-anak sekarang sudah Gen Z ya, sudah mengenal handphone mulai dari kecil. Nah, apalagi transisi, iya, sudah ya. Jadi transisi SD ke SMP, Bu Haja Asni ini bisa menggunakan rubrik atau checklist yang menggunakan Google Form. Jadi nanti kita bisa dapat tuh, bisa kita saring per kelas. Misalnya pertanyaan kita ada 20, sejauh mana sih mereka menguasai ini, terus karakteristiknya seperti apa. Misalnya di IPA gitu kan, kita tanyakan, ya, sepenting apa sih pelajaran IPA bagi kalian misalnya kan. Terus pelajaran IPA apa yang menarik menurut kalian. Jadi dicari pertanyaannya itu yang positif semua, jangan ada yang negatifnya gitu. Jadi nanti kita lihat dari sana hasilnya, kita bisa lihat grafiknya seperti apa, sehingga dari hasil diagnosis itu kita tahu karakteristik kelas ini, yang ini gitu kan, dari 5 kelas itu pasti karakteristiknya akan berbeda. Sehingga nanti kita bisa menentukan, oh kelas ini modul ajar yang sudah kita buat, adaptasinya harus seperti ini, diferensiasinya seperti ini, kelas ini, seperti itu. Begitu Bu, menurut saya yang udah kami lakukan di sekolah. Jadi Pak, setiap kelas itu bisa saja berbeda-beda Pak ya? Iya, betul. Karena karakteristiknya berbeda gitu. Tapi menurut saya kalau sekarang itu Google Form itu lebih cepat Bu mendapatkan hasil. Makanya ketika orientasi nih, mau orientasi kan bulan Juli itu, nah kita siapkan rubrik-rubrik itu. Jadi si anak-anak misalnya hari Senin kegiatannya sekian jam, sisihkan waktu akhir untuk mendiagnosis eksak misalnya kan gitu. Terus diagnosis ini itu bisa per kelas nantinya dapatnya itu. Iyalah. Terima kasih ya Pak informasinya, semoga Sama-sama, bermanfaat Bu. bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan terakhir Pak Iwan. Ada pertanyaannya begini Pak. Ketika di kurikulum 2013 itu ada namanya KKM. Nah, sekarang di kurikulum Purmar ini katanya tidak ada lagi KKM, namun ada istilahnya dengan KKTP. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana sih kita menentukan anak ini tercapai atau tidak sumatifnya? Terkadang kan ada penilaian itu secara angka ya Pak ya.
Nah, ketika ingin mengatakan di dalam deskripsi dalam rapor itu kita ingin menyatakan bahwa anak ini sudah tuntas atau anak ini belum atau gini sudah layak gitu. Apakah ada cara untuk menentukan angka pasti bahwa anak ini sudah mencapai kriteria yang diharapkan, Pak? Mungkin itu saja, silakan diberi jawaban, Pak. Oke. Oke. Nah, ini berhubungan dengan berbagai macam alat ya, alat menilai. Jadi ada proses yang harus kita lalui ya untuk sampai mendapatkan yang disampaikan oleh Bu Armalina ya. Ini pesanan dari Pak Kasih ya. Pertanyaannya gitu kan. Nah, kita harus dari awal itu merefleksikan terkait asesmen. Melihat ke belakang apa yang sudah diketahui murid tentang materi ini, lalu melihat ke dalam apa yang dipelajari dikuasai murid selama proses, lalu melihat ke depan apa yang saya sudah bisa beranjak ke materi berikutnya. Mereka sendiri yang akan sadar nanti ya, peserta didik sendiri. Nah, lalu kita kan dituntut untuk menentukan KKTP tadi ya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran gitu. Nah, ini juga mulai dari alur pembelajaran dulu ya, alur tujuan pembelajaran. Teman-teman membuat, lalu dari alur tujuan pembelajaran, masing-masing alur TP-nya diambil menjadikan KKTP. KKTP ini menjadi capaian ketika anak-anak itu di asesmen. Apakah sudah tercapai atau belum? Kriterianya berbagai macam bentuk. Ada ketika ada yang perlu inventaris, berkembang, cakap, mahir. Ada yang baik, cukup, kurang, dan berbagai macam. Nah, dari hasil-hasil ini kita menentukan rentang. Ya, misalnya ada ketika ada pembelajaran seni ya, misalnya tentang suara dan intonasi. Nah, di situ kita menentukan kriteria dari KKTP itu perlu inventasi, berkembangkah, cakapkah, atau sudah mahir. Yang perlu itu misalnya perlu pendampingan lah gitu ya. Misalnya dari suara dan intonasi. Suara pelan hampir tidak terdengar. Nah, berarti ini kan perlu tambahan. Itu nilainya misalnya rentangnya antara 60 sampai 70 misalnya gitu ya. Lalu ada suara lantang namun menggunakan intonasi yang monoton. Itu berkembang. Nah, kita sudah punya gambaran rentang nilai antara 71 sampai 80 misalnya. Terus kalau cakap suaranya lantang dengan menggunakan intonasi yang dinamis. Namun terkadang masih tidak sesuai dengan makna gitu kan. Jadi bagus dinamis tapi maknanya kurang jelas gitu kan. Ini cakap tentang nilainya 81 sampai 90. Ada mahir, ini luar biasa sekali. Suaranya nyaring, menggunakan intonasi yang baik sesuai dengan makna yang benar-benar disampaikan. Nah, itu 91 sampai 100. Dari sinilah, dari rubrik ini nanti akan menjadi tabel berikutnya ke siswanya. Nah, misalnya Armalina misalnya gitu kan. Ternyata penilaian dari guru itu ada di berkembang. Nah, misalnya 80. Ya kan? Lalu penilaian dari prosesnya gitu kan, ternyata ada di 85 karena rajin mengikuti, bertanya dan sebagainya. Sehingga hasilnya itu 85-80. Rata-rata di 82,5. Kategori 82,5 itu masuk ke kategori cakap tadi ya, 81 sampai 90. Nah, sehingga penilaian ini ya, hasil penilaian ini bisa dideskripsikan. Ya, deskripsinya mampu bersuara dengan nyaring dan lantang dengan dinamika yang dinamis, namun kadang belum sesuai dengan makna puisi serta menunjukkan ekspresi namun masih monoton. Nah, dari sini aja karena deskripsinya sudah ada yang tercapai dan ada yang belum tercapai, berarti ini nilainya masuk ke kategori cakap antara 81 sampai 90. Nah, silahkan tuh diformalisikan mau seberapa. Anak ini misalnya 85 gitu kan. Atau bisa aja 88, 89 seperti itu. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam raport. Contohnya seperti itu. Kalau mau praktek juga cuma waktunya harus lebih fresh, mungkin pagi atau ada kesempatan tatap muka, nanti bisa dibahas dalam Kombe, membahas tentang rubrik-rubrik dan contoh pengelolaan hasil asesmen data kuantitatif ya, berarti untuk masuk ke nilai. Karena kan kita sekarang kualitatif ya,
Baik, Itu Pak. mungkin Bu Armalina. Berarti untuk frekuensi atau rentang nilainya itu frekuensinya ditentukan oleh sekolah masing-masing atau dalam kelas atau sudah ditentukan Pak di dalam asesmen, panduan asesmen? Oleh gurunya masing-masing. Karena panduan Oh, asesmen itu umum. Jadi oke. nanti teman-teman misalnya ya, contoh nih Bu Armalina tuh guru kelas berapa Bu? Saya guru kelas 5, Pak. Nah, kelas 5 misalnya mau menilai tentang puisi ya, tadi yang intonasi dan suara. Jadi anak itu ketika perlu bimbingan, dia nilainya antara 60 sampai 70. Gitu kan? Terus misalnya 3 aja ya, cakap misalnya, antara 80 sampai 90. Terus mahir 90 sampai 100. Nah, dari kategori ini kan nyaringnya seperti apa yang perlu bimbingan, yang cakap seperti apa, yang mahir seperti apa. Nah, dari nilai ini, dari rentang-rentang ini nanti kita dapat masukan dari gabungan formatif dan sumatif. Seperti itu. Nah, muncullah nilai akhir. Atau misalnya kalau baca puisi itu kadang-kadang temannya bisa menilai juga kan? Nah, bisa juga di rubriknya ditambahkan nilai dari teman, nilai dari guru gitu kan. Nah, itu bisa digabungkan. Itu lebih objektif malah. Jadi teman-temannya nanti berpendapat, wah nilai si A sekian, seperti itu. Seperti itu ya Bu Armalina. Oke. Jadi intinya yang memahami murid kita di dalam kelas itu adalah kita sendiri ya Bapak ya. Jadi Betul, betul. kitalah yang berhak menentukan rentang bahwa anak ini tercapai tujuan pembelajarannya atau tidak ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak Iwan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta kita pada malam hari ini yang luar biasa, sangat antusias sekali dengan materi kita pada malam hari ini ya Pak ya. Berarti dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini Bapak dan sahabat layar negeri semuanya, maka berakhir pula webinar kita mengenai apa iya asesmen kurikulum merdeka bikin bingung. Nah, mari kita refleksikan diri kita, apakah malam ini kita bertambah bingung atau sudah terang ini ya, yang asesmen ini atau webinar ini ditaja oleh komunitas layar negeri SDN 146 Pekanbaru. Saya ingin menghimbau kepada sahabat layar negeri semua untuk terus mengikuti kegiatan praktik baik serta webinar yang akan dilangsungkan atau dilakukan oleh komunitas layar negeri. Nah, kegiatan ini bisa Bapak Ibu lihat di dalam media-media sosial kami, Facebook, Instagram, dan YouTube layar negeri. Bagi sahabat yang belum bergabung dalam komunitas layar negeri, dipersilahkan bergabung dan linknya sudah disebarkan ya sebenarnya di dalam grup-grup. Baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu untuk membuka kamera. Mungkin kita bisa adakan sesi foto bersama dulu ya. Oke, boleh? Dibuka dulu kameranya Bapak Ibu. Saya ingin melihat nih wajah Bapak Ibu yang cemerlang ini. Oke, pasang senyum yang paling indah ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada 2 layar ya, layar pertama ya. Jadi tetap tersenyum karena kita tidak tahu Bapak dan Ibu ada di layar mana ini. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya yang paling asik malam ini. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Lanjut di layar kedua ya. Boleh senyum dengan indahnya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, luar biasa ya. Kalau soal foto memoto nih Bapak dan Ibu nih luar biasa ya. Baik, saya ingin sekali berpantun ya, berpantun terus ya malam hari ini ya. Di Provinsi Riau terdapat Kota Bertuah Pekanbaru bergelar Kota Madani. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu layar negeri semua. Saya Armalina sebagai moderator malam ini mohon undur diri dan terima kasih untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan, luar biasa. Terima kasih Bu Armalina, Bu Sita Rupa, teman-teman semua. Sama-sama Pak. Oke, boleh diizinkan live dari. Boleh titip ini Bu Armalina. Ya, gimana Pak? Nanti di grup-grup itunya tolong ditanyakan ya materi apa kira-kira tentang asesmen yang masih mengganjal dan perlu kita bahas.
karena nih sebentar lagi teman-teman membuat modul ajar yang pakai kurikulum Merdeka. Jadi nanti boleh kita sharing lagi dalam proses pembuatannya gitu ya. Siap. Wah, ini luar biasa. Terima kasih Pak Iwan ya. Ini ditunggu nih. Senang sekali. Terima kasih Pak Iwan. Oke Izin Bapak live Ibu. ya. Ya, izin. Terima kasih Bapak Iwan. Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu di live.